Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sedikit saya memperkenalkan tentang aplikasi absen untuk guru yang merupakan salah satu dokumen untuk dikumpulkan di PMM. Aplikasi ini saya buat sangat sederhana saja, tapi bukan satu-satunya untuk dijadikan referensi sebagai acuan menyusun rekapitulasi kehadiran guru. Mungkin ada lagi beberapa referensi lain yang lebih bagus daripada aplikasi ini. Hanya saja saya di sini ingin berbagi terkait dengan aplikasi rekapitulasi kehadiran guru dari Januari sampai dengan bulan Juni. Ini part 1. Baik, kita langsung saja. Nah, ini aplikasinya. Di sini ada tombol-tombol yang sudah saya siapkan, tinggal diklik saja. Contoh bulan Januari. Di sini kita diarahkan langsung ke sheet laman untuk bulan Januari. Sebelum saya menjelaskan semuanya, pertama saya jelaskan di sini tertulis bulan dan tahun. Bulan ini bisa kita ganti-ganti, bulan 2, bulan 6 itu sudah ada semua tersedia. Bulan 1 tahunnya pun juga bisa, 2025 dan seterusnya boleh. Nah, ini sudah otomatis terkoneksi dengan hari dan tanggal yang ada di sini. Jadi bulan berapapun yang kita ganti, tahun berapapun yang kita ganti, hari dan tanggalnya itu sudah langsung menyesuaikan. Hanya saja untuk melihat hari libur ini yang perlu kita warnai secara manual. Mengapa demikian? Rumus yang saya gunakan ini sebenarnya menggunakan Excel 2010. Namun yang saya gunakan sekarang ini, saat ini adalah Excel 2007. Jadi untuk hari liburnya itu warnanya ini tinggal kita manual saja. Yang jelas untuk hari tanggal itu sudah secara otomatis mengikuti. Contoh kayak ini, bulan 1 tahun 2025, hari Sabtu dan Minggunya ini berada di luar dari warna yang saya warnai sebelumnya, karena di sini adalah di tahun 2024. Contoh saya ganti lagi 2024 minggunya. Dan selain hari Sabtu dan hari Minggu, ada juga hari-hari libur nasional dan hari-hari besar keagamaan. Maka dari itu, untuk mengisi ini kita harus juga melihat kalender yang disesuaikan, biar kita dapat mengidentifikasi libur-libur yang ada di bulan pada kalender tersebut. Nah, ini semua sudah otomatis. Nah, ini adalah keterangan per orang. Ini rekapitulasi kehadiran keterangan per orang. Kemudian total hari kerjanya ini juga terisi secara otomatis. Kemudian persentase kehadiran ini juga terisi secara otomatis. Contoh, nah ini kebetulan ini pakai saya punya nama dengan rekan-rekan yang ada di SDN Impres Kecil Salena.
sini saya beri contoh, ini libur ini. Pada tanggal 1 bulan Januari itu libur tahun baru. Di sini kita tahun 2024. Misalkan di sini saya hadir. Di sini cara isinya adalah ketik saja huruf H. Ini hadir. H ini akan mengikuti secara otomatis mengikuti warna yang ada di akumulasi ini, dan terdapat poin 1. Terus apabila hari berikutnya lagi kita hadir, ketik lagi H, maka di sini akumulasinya 2. Kemudian di sini misalkan hari ketiga sakit, ketik saja S, dan seterusnya. Kalau misalkan saya izin, ketik saja izin atau I. Kemudian kalau cuti ketik C, alfa ketik A atau tanpa keterangan. Nah, semua ini akan menyesuaikan di akumulasinya dan terisi secara otomatis. Nah, di sini terhitung total hari kerja itu 6 hari. Nah, terus total hari kerja ini semua ini diisi. Semua ini adalah akumulasi hari kerja yang ada di sini. Hari efektif sekolahnya, kemudian kehadirannya yang ada di sini. Berapa kali dia hadir dalam sebulan itu terbaca di situ. Misalkan kita membuktikan rumus. Misalkan ini saya beri hadir semua ya. Ini saja cukup, saya copy, saya Ctrl C, kemudian copy, paste lagi, terus jumlah hari kerja itu 22 hadir. Kemudian total hari kerjanya adalah 20. Jumlah kehadiran 22, total hari kerjanya adalah 22. Misalnya di sini saya sakit, saya ketik S. Nah, terhitung 1. Di sini tetap 22 karena ini adalah jumlah dari seluruh kriteria yang ada di sini. Berapapun yang diisi di sini, tetap jumlahnya sesuai dengan hari efektif ini. Nah, kalau dia misalkan 2 hari sakit, di sini terbaca 2, tetap jumlahnya adalah 22. Namun dalam merumuskan persentase kehadirannya itu, yaitu bahwa untuk dapatkan persentase jumlah kehadiran ini per 22 total hari kerja dikali dengan 100, dapatlah dia 90,91%. Mungkin saja seperti itu rumusnya, atau mungkin saya keliru, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, demikian seterusnya. Kemudian di poin bawah ini tadi, ini sudah terisi secara otomatis. Kemudian di bagian bawah juga itu mengisi secara otomatis. Kalau ini adalah keterangan per hari, hadirnya per hari. Misalkan hari Selasa, saya terhitung hadir 1 hari. Kalau misalkan di sini ada 12 tendek dan guru, ya, di sini jumlahnya seluruhnya adalah 12. Misalkan di hari Selasa ini hadir semua, seperti ini, maka di sini terbaca 12 personil yang hadir pada hari itu, pada hari Selasa. Kemudian kalau ada yang sakit, dia akan membaca juga itu. Rumusnya ini akan membaca juga. Misalkan di sini ada yang sakit, saya ketik S, ya, enter.
Nah, ini membaca juga 1, berarti tetap 12 karena di sini 1 orang yang sakit. Tapi 12 yang hadir, 1 orang yang sakit. Itu. Kemudian kalau misalkan ini ibu ini izin, maka di sini juga terbaca di sini yang hadir ada 10 orang. Ini keterangan kehadiran per hari. Jadi 10 orang saja yang hadir, yang lain ada yang sakit, ada yang izin dan seterusnya. Begitupun dengan rumus kesalahan, semua sama. Dan begitu juga bulan-bulan yang lain. Inilah bentuk aplikasinya. Kemudian kita boleh kembali ke menu utama. Kalau kita masuk per bulan, kita kembali ke menu utama. Ini menu utamanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melihat lagi bulan Februari, tinggal klik saja Februari. Nah, seperti ini. Ini adalah bulan Februari. Kita perbesar sedikit. Nah, ini Februari, bulan 2. Hanya saja ini tadi kalau kita ganti ini perlu kita manual warnanya. Tapi kalau di Microsoft Excel 2010 ini sudah terwarna secara otomatis. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Excel yang 2010, insya Allah ini sudah terbaca warnanya secara otomatis untuk libur-libur yang telah ditentukan, selain daripada libur nasional dan libur hari-hari besar keagamaan. Nah, ini bisa juga sebenarnya, hanya saja karena saya menggunakan Excel 2007, saya manual saja dulu, yang intinya harinya ini dengan tanggalnya ini sudah teratur secara otomatis, tinggal mewarnai saja hari libur-libur yang ada. Terus untuk rumus sudah secara otomatis. Kemudian untuk nama-nama ini kita isi hanya di bulan itu nama ini kita isi secara manual, tapi belum selesai. Sebenarnya saya rumus dari bulan Januari saja sekali mengisi, nanti bulan lain mengikut secara otomatis. Ini belum selesai, hanya sedikit memperkenalkan saja. Kemudian sama saja dengan bulan Januari tadi, kita kembali lagi, begitu seterusnya. Bulan Maret juga seperti itu, sama saja, tinggal kita isi saja hadirnya, izinnya, atau kalau ada izin, kalau ada cuti ya cuti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali lagi sampai dengan bulan Juni. Nah, semua bulan ini memiliki presentasi masing-masing juga. Kemudian rekapitulasi kehadiran seluruhnya dari Januari dengan Juni. Yang ini akan nanti kita store ke kita unggah ke PMM. Nah, ini dia. Nah, ini adalah rekapitulasi seluruhnya. Nama boleh kita manual, nama sekolah, statusnya, kemudian dan seterusnya. Nomor statistik sekolah kalau ada ya silakan diisi, kalau tidak boleh juga diisi, boleh tidak, kalau tidak hapus saja. NPSN, kemudian rekap kehadiran guru dan tendik pada SDN ke sini boleh di manual semua ini Bapak Ibu. Terus untuk ini rumus ini sudah tidak boleh kita utak-atik lagi karena ini sudah secara otomatis semua, sekaligus dengan presentasi selama 6 bulan. Jadi ini tidak perlu kita apa-apakan, ini sudah menunggu di sana, menunggu dari 6 bulan yang sudah kita isi sebelumnya. Ini adalah rekap seluruhnya. Setelah kita rekap seperti ini, tinggal ini saja yang kita akan hasilnya ini yang kita unggah ke PMM sebagai dokumen rekapitulasi kehadiran Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta tendiknya. Demikian hasil daripada aplikasi sederhana ini yang saya buat, yang mungkin belum terlalu sempurna. Setidaknya
barangkali ada Bapak Ibu yang mau menggunakan, nanti link drive-nya akan saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.